Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tips-tips bagaimana cara mendesain onboarding screen yang baik. Yang tadinya pola seperti ini, menjadi seperti ini. Namun sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuko Aldianto, seorang web designer dari duosweb.com. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tips-tips membuat onboarding screen yang baik. Namun saya nggak cuma memberikan tips-tipsnya saja, tapi saya juga akan praktek langsung di Adobe XD. Di sini sudah saya buka sebuah file Adobe XD. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Adobe XD, ini adalah salah satu tool dari Adobe yang dikhususkan untuk membuat UI UX design. Kalian bisa download gratis di link di bawah, akan saya cantumkan. Saya juga sudah membuat tutorialnya di video saya yang sebelumnya. Dan ini adalah tampilan awal onboarding screen yang akan kita desain pada video ini. Dan tips-tips yang akan saya jelaskan nanti, screen ini nantinya akan menjadi seperti ini. Hasil akhir dari tutorial ini, yaitu screen yang sedang kalian lihat saat ini, akan dibuat oleh Mas Angga Rizky ke dalam aplikasi Android. Mas Angga adalah seorang full stack developer dan juga desainer setahu saya. Jadi di videonya nanti Mas Angga Rizky akan coding dari awal bagaimana cara membuat screen ini menjadi aplikasi Android. Dari kemarin kalian yang pengen belajar coding, kalian bisa cek videonya Mas Angga Rizky. Channelnya akan saya cantumkan di link bawah, bisa kalian cek nanti. Oke, kembali ke tutorial. Sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, mari kita bahas dulu apa sih itu onboarding screen. Kita akan lihat di slide berikut. Onboarding screen ini bagaikan kesan pertama bagi user, karena ini adalah screen awal yang dilihat oleh user sebelum mereka masuk ke isi dari aplikasi tersebut. Tujuannya adalah membuat user nyaman saat pertama kali membuka app, dan juga untuk memperkenalkan apa isi dari app tersebut. Biasanya memperkenalkan apa sih fungsi dari app tersebut, kemudian apa yang bisa didapat user saat menggunakan app tersebut. Dan bagaimana sih contoh onboarding screen ini? Ini adalah contohnya. Seringkali ketika kalian pertama kali membuka app, misalkan Gojek atau Traveloka, biasanya kalian akan melihat screen seperti ini. Biasanya 3 atau 4 screen yang berisi gambar, kemudian judul dan sedikit teks yang menjelaskan tentang isi app tersebut. Dan itu adalah onboarding screen. Oke, kita langsung masuk ke tips yang pertama. Yang pertama adalah jangan gunakan terlalu banyak screen. Jumlah screen cukup 3 atau 4 saja. Jika terlalu banyak, bisa-bisa membuat user bosan. Onboarding screen adalah hanya perkenalan, jadi jangan terlalu banyak menggunakan screen di sini, bisa-bisa user malah kabur sebelum menggunakan app-nya. Di tutorial kali ini saya hanya akan membuat 1 screen saja, namun screen ini adalah bagian dari 4 screen. Kalian akan tahu maksudnya nanti di tips-tips yang selanjutnya. Oke, lanjut ke tips yang kedua, yaitu letakkan tombol di area bawah layar. Tujuannya adalah memudahkan user untuk meraih tombol. Ini sudah menjadi salah satu prinsip saat kita membuat desain untuk mobile app. Jadi di handphone, kita memegang handphone kan seperti ini. Jempol tangan kita itu berada di bawah, bagian bawah handphone. Dan usahakan ketika kalian membuat desain untuk mobile app, usahakan tombol itu berada di setengah sini, setengah layar, yang bagian bawah. Jadi ini memudahkan user untuk memencet tombol yang ada di aplikasi. Bayangkan jika tombol itu ada di sini, user harus meraihnya seperti ini. Akan membuat user kesulitan. Lebih mudah jika sudah diletakkan di bagian bawah, seperti itu. Nah, di desain kita kali ini, saya sudah meletakkan tombolnya di sini, jadi sudah aman. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu tambahkan gambar yang menarik dan sesuai. Sesuai di sini artinya misalkan teksnya itu tentang pendidikan, jadi mungkin gambar yang sesuai adalah buku atau anak sekolah. Jangan teksnya tentang pendidikan tapi gambarnya tentang makanan, itu namanya nggak nyambung. Jadi gunakan gambar yang sesuai. Oke. Di sini juga saya tambahkan, jangan gunakan gambar yang terlalu ramai dan terlalu besar. Ini akan membuat user sulit fokus pada konten yang sebenarnya, yaitu teks dan tombol. Memang kadang banyak desainer yang saat mendesain onboarding screen ini menggunakan gambar yang besar dan ramai, namun jangan lupa konten yang menjadi fokus di onboarding screen ini adalah teks dan tombol. Jadi jangan sampai gambar yang besar dan terlalu ramai ini menyita fokus dari konten yang sebenarnya. Kemudian gunakan juga gambar yang mempunyai style yang sama di semua screen. Ini sudah saya tunjukkan di contoh yang pertama tadi.
Di ketiga screen ini menggunakan style gambar yang sama, bahkan rumahnya sama dan palet warnanya pun sama. Jadi jangan yang satu sini flat, yang satu sini menggunakan 3D, jangan, karena nanti terlihat nggak nyambung. Dan jika semua screen ini menggunakan style yang sama, ini menimbulkan kesan bahwa semua screen dalam onboarding ini adalah satu kesatuan. Seperti itu. Oke, kita kembali ke tips yang tadi, ketiga. Di file Adobe XD belum ada gambar, jadi nanti akan saya tambahi. Namun sebelum saya menambahkan gambar, saya akan menjelaskan tips yang keempat sekaligus, karena tips yang ketiga dan keempat ini saling berkesinambungan. Oke, jadi tips yang keempat adalah gunakan teks yang singkat dan mudah terbaca. Gunakan teks yang singkat dan jelas. Jangan membuang waktu user untuk membaca teks yang terlalu panjang. Pastikan teks dan background mempunyai kontras yang cukup sehingga mudah dibaca. Jika kita lihat desain kita di Adobe XD, ini teksnya terlalu panjang, jadi akan saya potong saja. Mungkin sampai sini saja, oke. Dan ini akan saya pendekkan. Ya, seperti ini kira-kira. Lalu akan saya buat judulnya lebih besar. Mungkin 24. Oh ya, untuk font yang saya gunakan di sini namanya Poppins. Link font akan saya cantumkan di bawah supaya kalian bisa mendeliknya sendiri. Akan saya buat di tengah saja, karena nanti juga akan ada gambarnya. Ini juga tengah, oke. Lalu kita masukkan gambarnya. Ini sudah. Lalu kita masukkan gambarnya. Di sini sudah saya siapkan. Tinggal kita masukkan saja. Oke, lebih kecil lagi mungkin. Ya. Dan saya juga tambahkan ornamen agar tidak terlalu polos. Seperti ini kira-kira. Oke, sementara seperti ini. Tombolnya akan saya buat ke tengah dulu karena semua kontennya tengah. Ini akan saya buat belakang. Lalu saya lock saja supaya tidak bisa digerakkan. Oke, sudah lumayan bagus tampilannya, namun belum sempurna. Untuk itu kita lanjut ke tips yang berikutnya. Tips yang kelima adalah tambahkan progress indikator. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada user ada berapa jumlah screen dalam onboarding tersebut dan membuat mereka tidak menerka-nerka kapan onboarding tersebut akan selesai. Apa sih progress indikator itu? Akan saya praktekkan saja di Adobe XD-nya langsung. Indikator ini biasanya berupa titik-titik yang menandakan ada berapa screen dan menandai kita di posisi screen yang mana. Saya akan menggunakan ellipse saja. Besarnya mungkin 12 pixel, terlalu besar. 10, ya 10 pixel. Kemudian saya menggunakan warna yang sama dengan ini mungkin. Badannya saya hapus. Terlalu tipis, akan saya tebalkan lagi. Ya, seperti ini. Ternyata masih terlalu besar, akan saya kecilkan menjadi 8 saja. Ya, seperti ini. Dan ceritanya di sini ada 4 screen, jadi akan saya buat 4 titik menggunakan repeat grid saja. Oke. Ya, seperti ini. Kurang dekat. 8. Ya, oke, dan grup. Dan sepertinya masih kebesaran, akan saya kecilkan lagi. Ya, seperti ini. Kemudian yang satu diberi penanda bahwa ini adalah screen tersebut. Akan saya beri warna biru. Oke. Setelah itu kita buat center. Jadi progress indikator ini menandakan ada berapa screen, dan bisa kita lihat nih, indikator ini berarti ada 4 screen, dan screen ini berada di urutan kedua di sini. Tujuannya biar user tahu kapan onboarding ini selesai, yaitu akan selesai di screen yang keempat. Seperti itu. Kita lanjut ke tips yang berikutnya. Tips yang keenam, tambahkan tombol skip. Tidak semua user ingin melihat-lihat semua screen onboarding yang disediakan. Mungkin mereka terburu-buru atau mereka sudah pernah menginstal app tersebut sebelumnya. Jadi untuk jaga-jaga, kita selalu sediakan tombol skip. Mungkin user sedang buru-buru untuk menggunakan app tersebut. Oke, akan kita tambahkan langsung ke desain kita di Adobe tadi. Di sini akan saya duplicate saja. Skip. Oke, warnanya akan saya buat seperti warna teks ini.
Akan saya keluarkan layoutnya dulu. Oke, seperti ini. Ini terlalu tebal sepertinya, akan saya buat menjadi reguler saja. Ya, seperti ini. Dan salah satu tips jika ada dua tombol seperti ini, satunya harus lebih dominan. Yang lebih dominan adalah yang seharusnya dipencet oleh user. Dan di sini antara dua tombol ini, yang seharusnya dipencet oleh user adalah tombol next. Karena kita membuat onboarding, pengennya user melihat semua screen yang ada. Oke, akan saya tonjolkan tombol next ini supaya lebih menarik perhatian. Akan saya gunakan rectangle saja. Oke, mungkin tingginya 35 pixel. Dan saya keluarkan layoutnya lagi 35. Kita tengahkan. Oke, seperti ini. Ini 35 terlalu sempit, akan saya tinggikan lagi 45. Ya, oke. Lalu untuk border radius kita buat rounded saja. Kita belakangkan. Oke, warnanya kita buat biru. Bordernya hapus. Lalu teksnya kita buat menjadi putih. Oke, kita buat di tengah. Ya. Karena masih terlalu polos, akan saya tambahkan panah di sini. Seperti ini. Dan agar tombol ini lebih clickable, akan saya tambahkan shadow. Shadow warnanya kita ubah menjadi biru, mungkin biru juga. Oke. Oke, kira-kira seperti ini jadinya. Sudah lumayan bagus dan terlihat sudah sangat berbeda dari desain yang awal tadi. Oke, lanjut ke tips yang berikutnya. Tips yang terakhir adalah beri sentuhan animasi, membuat proses onboarding lebih menarik dan terlihat dinamis. Di sini saya hanya akan membuat animasi sederhana yang bisa kita lakukan langsung di Adobe XD menggunakan Auto Animate. Akan saya praktekkan langsung saja. Jadi ceritanya saya pengen membuat gambar ini growing, yaitu dari kecil ke besar, dari opacity ke 0 menjadi 100. Itu caranya kita duplicate saja ini, Ctrl D. Oke. Lalu di sini kita kecilkan gambarnya. Mungkin seperti ini. Lalu segini, oke. Dan kita buat opacity-nya menjadi 0. Oke, sudah. Jika sudah, kita ke prototype. Lalu kita klik artboard ini. Kita hubungkan ke artboard yang ini. Kita pilih time, karena nanti akan otomatis. Time delay-nya mungkin 0,6 saja. Kemudian transisinya menggunakan auto animate, ini yang penting. Kemudian destinasinya sudah benar. Isingnya menggunakan snap. Lalu durasinya menggunakan 0,8 mungkin. Oke, sudah. Saya mau ganti interaksinya menjadi klik saja, biar kita tap dulu baru dia muncul seperti itu. Tap. Untuk melihat animasinya kita klik tombol play di sini. Lalu untuk memulai animasi kita klik. Ya, seperti itu. Biasanya di aplikasi yang sudah jadi menggunakan animasi yang lebih kompleks daripada ini. Karena ini hanya contoh, saya hanya membuat animasi yang simple. Namun di sini bisa kita lihat bahwa menambahkan animasi bisa membuat onboarding screen ini lebih menarik dan dinamis. Oke, kita close prototype-nya dan kita sudah selesai di sini. Ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhir yaitu screen ini akan dibuat ke dalam aplikasi Android oleh Mas Angga Rizky. Untuk melihat videonya bisa kalian cek di channelnya Mas Angga, akan saya cantumkan di bawah nanti. Kalian juga bisa belajar tentang coding dan membuat aplikasi Android di sana. Oke. Sebelum mengakhiri video, saya akan membacakan satu komen dari video saya yang sebelumnya, yaitu tentang cara convert file Adobe XD ke PSD. Ini komennya dari Mas Muhammad Arnaldo. Mas, ini kan contohnya satu landing page. Kalau di XD kita buat beberapa page, itu apakah bisa di-convert? Jawabannya bisa. Dan sebenarnya kemarin saya belum tahu, dan setelah Mas
Arnaldo ini tanya, kemudian saya coba dan saya iseng membuat 2 artboard dan ternyata bisa. Jadi Photovia ini sudah support artboards. Kita bisa convert beberapa page atau screen sekaligus dan secara otomatis. Itu dulu tutorial UI UX pada video kali ini. Jika kalian tertarik dengan video tutorial UI UX yang lain, akan saya cantumkan playlistnya di atas ini. Dan jika kalian rasa video tadi bermanfaat, silahkan klik tombol like di bawah, tinggalkan komentar atau pertanyaan. Dari 7 tips yang saya jelaskan tadi, tips mana yang paling sering kalian lupa? Tulis komentar kalian di bawah. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian, ke grup Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram, supaya kita bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah, bisa itu karena terbiasa. Jadi, biasakanlah kalian mendesain apapun yang kalian suka, sampai kalian benar-benar bisa. Saya Kuku Aldianto, pamit.